adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan membangunkan kita dengan kekuatan yang baru. Kita boleh beribadah kepada Tuhan di pagi ini. Baiklah adik-adik, marilah kita memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PT. Semangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Tetaplah tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh kepada Yang Mulia, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita membuka Kidung Jemaat kita nomor 392, bait yang pertama dan yang kedua. Kita mulai. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Paslah sempurna hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Mazmur yang ke-19, pasal 19, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Kita membacanya bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar.
tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin, laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit, ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita mengambil. Mari kita buka Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 1, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Sudah dibuka? Kalau sudah berbuka, biarlah Alkitab kita terbuka. Kakak, marilah kita berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh datang untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, singkapkanlah apa ya dari isi yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah juga hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkata-kata dan kiranya Engkau urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga adik-adik layan juga boleh menerima dengan mencernanya dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami untuk selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabarlah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum membaca Alkitab, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita membaca Alkitab kita. Kakak membacanya dari sini dan adik-adik juga membaca di rumah kita masing-masing. Kekayaan orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu
baik yang sorga maupun yang di bumi. Atau aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Selamat pagi. Salam sejahtera. Karena pagi hari ini kita masih berada dalam daring atau dalam jaringan, seluruhnya kita bisa bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di hari-hari Minggu ini. Ya, berhubung karena ada COVID, jadi pemerintah menyarankan untuk kita dapat di dalam jaringan saja untuk bersekutu kepada Tuhan. Tapi tidak ada bedanya kita di dalam jaringan kah atau di dalam gereja. Yang penting hati dan pikiran kita selalu bersatu dan tertuju kepada Tuhan dan mau mengerti dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Jadi walaupun dimanapun kita berada, walaupun dalam jaringan, kita masih tetap bisa melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Tidak menjadi penghalang, karena kita, apapun itu, harus tetap menyembah, memuliakan, dan memuji Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang berkurang oleh karena keadaan. Karena Tuhan Allah kita itu baik. Tuhan Allah kita itu kaya, penuh berkat, adalah sumber berkat. Jadi, adik-adik, apapun keadaannya, kita harus tetap berada untuk melakukan dan kehendak Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk perikop kita pada pagi hari ini adalah pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Kita ketahui bahwasanya surat yang disampaikan oleh Paulus di Efesus pada waktu itu adalah surat yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus inilah nanti yang memberitakan firman Tuhan untuk kita, orang-orang yang belum ditebus, atau orang-orang kepada kita, anak-anak yang sudah direncanakan Tuhan untuk dijadikan anak-anaknya. Jadi kita harus berbangga dong menjadi anak-anak Tuhan, di mana kita sudah dipilih Allah sebelum ada dijadikannya bumi ini, sebelum ada dijadikannya dunia ini. Jadi kita ketahui bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber berkat. Untuk itu Tuhan Allah juga memberikan kepada kita
menjanjikan kita akan diberikan berkat rohani seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus ini di pasal yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercela di dalam kasih-Nya. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi kita sudah memang dipilih Allah untuk menjadikan anak-anak-Nya, agar kita menjadi anak-anak yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Untuk apa tujuan Tuhan Allah memilih kita? Karena Tuhan Allah tahu kita anak-anak yang akan diberikan keselamatan oleh kasih-Nya. Karena sebelum Ia memilih kita, Ia sudah lebih memberikan kasih-Nya kepada kita. Lebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi adik-adik, kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dipilih Tuhan Allah. Sebelum bumi ini ada, Tuhan Allah sudah merencanakan apa yang dikehendaki-Nya agar kita menjadi anak-anak-Nya. Sehingga kita dipilih-Nya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang kudus, tidak bercela dan tidak bercacat, karena tujuannya adalah kita akan diberi keselamatan. Itu janji Tuhan Allah. Dan tujuannya apa? Karena Tuhan Allah mau dengan keselamatan yang sudah dimeteraikan kepada kita, dijanjikan kepada kita, Tuhan Allah mau Dia dipermuliakan di bumi dan di surga. Nah, berkat rohani yang dikatakan di dalam ayat yang kita diberikan berkat rohani di dalam pasal yang ke-8, kita diberikan dan 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Dan Ia juga memberikan berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu adalah bahwa kita telah diangkat. Itulah namanya berkat rohani. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah-Nya dari kebinasaan, dari kehinaan dosa. Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi menjadi anak-anak Tuhan. Siapa sih yang gak bangga menjadi anak-anak Tuhan? Sedangkan anak wali kota aja bangga. Apalagi kita, anak yang bukan siapa-siapa, kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Betapa bangganya kita. Bagaimana adik-adik? Bangga gak menjadi anak-anak Tuhan? Jadi, anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah dipilih dan dikuduskan menjadi anak-anak kudus, kita juga selain itu tidak bercacat. Karena itulah kita ditebus sehingga kita tidak bercacat dan dipulihkan, dibersihkan dari kuasa dosa, untuk menjadi umat-Nya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, karena kita sudah dipilih, ditebus dosa kita karena kasih-Nya, dan kita sudah tidak bercacat, kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki-Nya, yaitu kita harus mencerminkan dari segi perkataan, perbuatan, dan takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita, adik-adik yang terkasih, kita harus mencerminkan sikap dan
pencerminan dari gambaran Tuhan Allah. Tidak sombong, berbuat apa yang baik, saling menolong, karena itu semua adalah sikap dan gambaran dari pencerminan Tuhan Allah. Dan memahami maksud rencana Tuhan. Kalau kita sudah berbuat apa yang dikehendaki Allah, kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dianugerahkan hikmat dan pengertian untuk memahami maksud Tuhan. Seperti bapa kepada anaknya, maka seorang bapa tidaklah akan pernah memiliki niat untuk mencelakai anaknya. Justru kebaikanlah yang dirancangkannya. Demikian juga dengan anak-anak yang memahami bahwa segala sesuatunya kita harus memahami juga apa yang dikehendaki bapaknya. Karena seorang bapa mengerti akan apa yang diinginkan anak-anaknya. Bagian juga kita, karena kita sudah ditebus, sudah dikuduskan, dan kita juga harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa terhadap anak-anaknya. Di dalam dunia ini, dengan hikmat kebijaksanaan, kita juga harus mampu memahami dan mengerti tentang kehidupan ini, saat ini dan ataupun yang saat akan datang. Pemberitahuan Tuhan yang terbesar yaitu berkat rohani hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan semua berkat-berkat rohani yang paling besar dan tidak terbatas itu supaya kehidupan kita itu boleh menjadi puji-pujian. Kita boleh memuliakan namanya baik di bumi dan di surga. Itulah tujuan mengapa kita adik-adik dijadikan menjadi anak-anak Allah. Tuhan bersedia merelakan tubuhnya untuk menebus dosa-dosa kita. Di atas kayu salib darahnya tercurah. Ada nggak yang berani seperti itu? Kalau bukan karena Allah kita, kalau bukan karena Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya yang rela berkorban untuk kita, agar kita boleh sampai kepada Bapa kita, boleh sampai kepada Tuhan Allah, kita boleh diperdamaikan oleh karena kasih-Nya. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Untuk itu, mari adik-adik, kita cerminkan apa yang menjadi gambaran Tuhan Allah. Kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita samakan dengan adik-adik yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita berbeda dengan anak-anak Tuhan yang dengan anak-anak duniawi, berbeda. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama menguatkan, kita bersama-sama saling menopang, dan biarlah semuanya kasih Tuhan boleh terpancar di dalam kasih yang kita terima, terpancar dan kita lakukan. Kita aplikasikan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dimateraikan menjadi anak-anak Tuhan, dan dijanjikan keselamatan. Tanpa itu semua kita tidak akan selamat. Kita hanya Tuhanlah, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang bisa menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kemuliaan Bapa dengan kekudusan dan tidak bercacat sedikit pun, kita boleh mempermuliakan Bapa di surga dan di bumi. Jadi adik-adik, baik di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun kita berada,
kita tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan Allah membela kita. Dia penuh berkat, dia penuh kuasa. Apapun, karena namanya kita menjadi anak-anak Tuhan, apapun yang kita minta, kalau dengan hikmat, bijaksana, dengan kasih-Nya kita diberikan apa yang dikehendaki, apa yang kita kehendaki, dan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan juga. Amin, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, marilah kita buka kidung jemaat kita nomor 282. Mari kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan dapat menjadi penopang di dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan juga menjadi alat untuk kami dapat melakukan yang terbaik di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat saat sekarang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaan ini dalam COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali datang, belajar, bersekutu kembali di gereja-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, jauhkan segala sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi dan bukan kehendak kami, dan semuanya terindah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka persembahan kita. Kita buka kidung jemaat kita nomor 302. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, berlomba-lomba persembahan dalamlah segera. Kita perlu berdoa, mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau memberikan persembahan kami untuk kemuliaan gereja-Mu ya Bapa, dan biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami persembahkan ini menjadi dupa harum di dalam kerajaan surga-Mu. Bapa di surga, seberapapun kami berikan Tuhan, semuanya itu adalah menurut kerelaan hati kami masing-masing. Kami percaya dengan kasih yang Tuhan sudah berikan, kami boleh melakukan apa yang boleh Engkau kehendaki di hadapan terhadap kami. Inilah Tuhan persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh menjadi
berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, untuk pengutusan kita buka Kidung Jemaat kita nomor 376. Bahagia penuh. Mari kita arahkan hati dan pikirkan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera dalam Kristus akan bersama adik-adik dan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.